bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya. Kehadapan saudara-saudaraku yang menyimak dari rumah, tidak berkurang rasa cinta ini. Semoga Allah pun memberikan keberkahan dan kemudahan. Mari kita awali kajian kita sore hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Di depan saya ada surat yang saya dapatkan tadi pagi setelah saya ngisi ngaji. Suratnya bunyinya begini Ustazah. Ada jamaah pengajian yang rutin berangkat ngaji, tidak pernah absen kecuali sudah sakit berat, dan dia masih muda. Dia jamaah pengajian rutin di mana saja, termasuk pengajian-pengajian di keormasannya. Tapi Ustazah, dia sama tetangga mulutnya kurang menjaga. Apalagi sekarang, dia tidak mau bertegur sapa, hanya kesalahan yang tidak tahu siapa yang salah. Saya sebagai tetangga satunya bingung, mau menegur takut salah, karena saya tidak mau ngeblok sana dan tidak mau ngeblok sini. Oh Ustazah, beri pengertian biar mereka akur lagi, apalagi ini mau puasa. Dari pandangan saya, justru yang aktif pengajian yang banyak salah tapi tidak mau disalah. Dia ngaji di mana saja tapi tidak dipakai, padahal dia jamaah pengajian titik-titik. Saya malah jarang ngaji Ustazah, tapi alhamdulillah saya tidak pernah menyinggung tetangga. Saya lanjutkan, sebentar lagi selesai. Tidak memalukan, tapi jamaah titik-titik bisa membuat jamaahnya lebih baik. Dia itu sebenarnya baik, cuma ilmunya dari pengajian titik-titik tidak dipakai. Hormat saya, hamba Allah. Saya boleh membaca ini karena itu tidak tahu siapa yang menulis. Saya boleh menyebutkan ini karena kita juga tidak tahu siapa yang dituju, bahkan saya pun tidak tahu. Ibu, bayangkan yang sedang dibicarakan adalah kita. Jangan-jangan kita sudah datang ke masjid, sudah datang ke pengajian, tetapi ketika kita pulang ke rumah menjadi beban dari lingkungan kita. Maka mari ya Allah, kita tidak cukup mendapatkan hidayah, tapi kita butuh juga yang namanya taufik. Ngaji ini kita sedang menjemput hidayah, tapi kita butuh taufik setelah ngaji. Yang kita dapatkan dari pengajian itu sedikit demi sedikit kita amalkan. Kita amalkan. Masya Allah, saya pun sedih dapat ini Bu. Masya Allah. Maka jangan muncul orang lain. Jangan-jangan yang sedang dibicarakan di surat ini adalah kita. Maka mari kita bersyukur. Semoga duduk kita sore hari ini menjadi duduk yang akan memperbaiki kehidupan
kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ada satu penggambaran yang luar biasa. Coba ibu bayangkan, tiba-tiba kelak di akhirat ada anak Gaza bilang sama Allah, ya Allah, semua orang di Kabupaten Wonosobo cuek sama keadaan kami di Palestina, kecuali ibu-ibu yang duduk di pengajian itu. Kira-kira kita bahagianya kayak apa? Bayangkan, ada orang miskin menghadap Allah, lalu orang miskin itu ngadu sama Allah, ya Allah, semuanya cuek, kecuali orang yang duduk di pengajian itu disebutkan namanya 1, 2, 3. Kira-kira kita bahagianya kayak apa? Satu lagi, ada suami yang datang ke hadapan Allah, lalu suami itu berkata, ya Allah, banyak istri yang tidak taat sama suami, tapi alhamdulillah istri saya yang duduk di pengajian itu malamnya, ya Allah. Kayak apa kita gembiranya waktu itu? Maka Bunda yang bicara utamanya, pastikan semua orang kalau bertemu Allah mengajukan kebaikan siapa? Kebaikan kita, bukan keburukan. Bukan diajukan Allah, dia mendolimi saya, dia menjelekkan saya, dia merendahkan saya. Semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad, Nabi yang menyampaikan satu hadis kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Allah tidak butuh puasanya orang yang ketika puasa dia tetap berbicara dan berbuat dusta. Kata Allah tidak butuh. Gusti Allah mboten butuh puasane wong nalikane nginjang mlebet sasi Ramadan kok sakjroning Ramadan ijik ngapusi kalih berbuat dosa. Maka mari ya Allah, semoga kita masuk besok bulan Ramadan menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah dari perbuatan yang buruk. Semoga jodoh kita sore hari ini mengantarkan kita kepada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Rebu depan, Rebu terakhir. Karena kita biasanya kalau Ramadan itu jadi ngomong susu selama menyatakan masalah. Ya, boten apa-apa. Wong dhewek duwe dalil, wong iki diitung kebiasaane. Berarti nek Rebo nginjang Ramadan prei, wong kader biasane Rebo ngaji. Berarti dihitung sesuai dengan dan nek sing bareng biasa ngaji Reboan yo Rebone. Bojo kono. Masyaallah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini sebelum kita berbicara tentang Ramadan, kita selesaikan tentang kisah Nabi Musa, dan sore hari ini kita akan belajar tentang tersesatnya kaumnya Nabi Musa yang bernama kaum Bani Israil. Apa itu peristiwa Abti? Peristiwa Abti terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-136 sampai 137. Dan di ayat-ayat selanjutnya, apa itu peristiwa Abti? Maksudnya Bani Israel berputar-putar bingung, tidak tahu jalan menuju Baitul Maqdis, dan tersesatnya gak kemen-kemen selama 40 tahun. Lah dewek keseleru alamat gara-gara Google mawon panik. Ini ada kaum gara-gara tidak taat kepada Allah tersesat selama berapa tahun? 40 tahun. Sekarang kita kembali. Jangan tanya ketika Al-Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah hamba Allah
kalla innal insana la yabgha. Lanjutkan. Ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu adalah melampaui batas. Ketika dia merasa cukup, ketika dia merasa punya, ketika dia merasa hebat, itulah yang dilakukan Fir'aun. Maka jangan bayangkan seperti apa penindasan yang dilakukan Fir'aun kepada kaum yang bernama apa? Bani Israel. Lalu kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah belajar Musa membawa Bani Israel keluar dari tanah Memphis, keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang terjadi, yang negaranya sekarang disebut negara apa? Palestina. Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah belajar bahwa Bani Israel tidak mau masuk tanah Palestina karena di dalam tanah Palestina ada siapa? Ada orang yang berbadan kuat. Bahkan Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, Musa, sana. Musa saja sama Gusti Allah yang gelut, kami akan duduk diam di sini. Ini sudah mulai muncul perilaku Bani Israel yang buruk. Kongkon nabine sama siapa bu? Suruh apa? Masya. Sedangkan dia mau apa bu? Mau duduk. Baik. Apa yang dilakukan Bani Israel selama mereka tersesat di Abtih? Ini perlakuan Bani Israel. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Tuhannya Nabi Musa siapa ibu? Bani Israel minta dibuatkan apa? Jangan kira orang kafir Quraisy itu tidak percaya Tuhan. Orang kafir Quraisy itu percaya Tuhan. Ketika Rasulullah berjumpa dengan seorang laki-laki kafir Quraisy, berapa Tuhanmu? 7 ya Rasulullah. Lah kok bisa? Iya, yang 1 di langit, yang 6 ada di muka bumi, yang berwujud berhala. Siapa bilang orang ateis tidak percaya Tuhan? Setan percaya Tuhan atau tidak? Percaya. Setan itu percaya Tuhan, tetapi tidak mau taat dengan Bani Israel minta dibuatkan apa? Karena Bani Israel itu tidak mau menyembah Allah karena Allah tidak kelihatan. Maka coba ada 2 video viral hari ini. 1, seorang laki-laki yang mengatakan Gusti Allah itu ada wujudnya. Di dunia wujudnya adalah seorang laki-laki. Dia berkata lagi, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Kok pemerintah nggak nangkap saya? Kemudian yang kedua, ibu viral besok 1 pengajian yang menyatakan boleh tukeran nomor pasangan. Kemudian oleh kiainya diatakan, Bu, saya tidak menyepakati. Saya berdoa semoga mereka semuanya kembali ke jalan yang diraba-raba perempuan itu. Katanya boleh tukaran asalkan sama-sama suka. Ibu hati-hati. Kalau kita beragama semua dimasukkan ke sini kita bisa sesat. Mau percaya sama Allah kalau Allah nggak kelihatan. Mau ngaji, katanya orang ngaji dijamin rezekinya, begitu pulang ngaji rezekinya tidak dijamin. Motor jalane ngaji dijamin rezekine. Yang ngaji merana merene rezekinya tetap. Jangan salah. Kita ngaji itu rezeki kita nggak berubah, yang berubah keberkahannya. Kalau jumlahnya tetap karena itu sudah jatah. Tapi apa bedanya orang yang datang ngaji sama nggak ngaji? Orang yang nyimak dari rumah pengajian sama nggak? Bedanya keberkahannya. Maka lihatlah, jangan bersikap seperti Bani Israel yang mau taat kepada Allah. Syaratnya apa? Melihat Allah. Kemudian apa yang dilakukan Bani Israel lagi? Masya Allah. Wahai Musa, kami lapar, maka kami meminta makanan. Kami bosan dengan makanan yang satu-satunya. Maka kemudian Allah menurunkan mana dan salwa. Apa itu mana dan salwa? Yang pertama burung
burung seperti burung doro. Yang kalau dicekel itu pol gambile. Coba kalau sekarang ibu beresot doro itu dimeceki bagaimana? Tapi tidak. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa makanan, diturunkan mana dan sama burung itu diem. Ketika ditangkap tuh diem, kemudian langsung bisa diangkat. Kemudian satu lagi makanan, ada yang mengatakan keluar dari pohon itu getah yang rasanya manis. Tidak perlu pergi jauh-jauh, begitu pohon itu didekati, pohon itu akan mengeluarkan getah yang rasanya apa. Tapi begitu turun ini, mereka berkata, Musa, bosen, masa dina-dina maem petek karoma, bayangkan itu. Nabi Musa jawab apa? Ya Allah, itu tuh makanan dari Allah. Umat yang lain gak punya, tapi kamu minta ganti. Padahal itu pemberian makan dari Allah. Lihatlah apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Ibu ngertos tanduran, sing godong satu nanti keluar pinggir, kemudian ada juri-jurinya itu. Kalau di desa cok didalai cangkang telur, itu dikupas, diambil dalamnya. Kami di Mesir sebut pohon itu dengan buah tin. Ada buah tin yang orang biasanya kotor umroh bawa, itu tin yang pertama. Tin yang kedua, buah tin yang tumbuh dari daun yang nanti cok ditulisi Eva jarum, tik 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 tik, jarum kan aku dari bekas love fata. Nah, terus kita metu nomornya duri nih, bayangkan sekarang saudara kita di Palestina makan itu, tapi yang keluar dari mulutnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Makan apa? Makan ini. Alhamdulillah. Kita makan beras, tempe kemul, gedang goreng, iwak petek, iwak sapi, tapi di sini mengeluh terus. Maka jangan protes. Kalau besok derajat kita surga kita dengan mereka antara satu. Mereka makan itu, tapi keluarnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita makan makanan yang enak, tapi yang keluar keluhan, umpatan di Bani Israel. Boleh terima, minta makanan yang lain. Sampai Musa berkata, ya nek panganan seliane kayak temon kayak bawang bukan nang Mesir wingi ana. Kamu sudah saya keluarkan dari Mesir, diberi nikmat Allah langsung, tapi kamu meminta yang tidak ada. Itu perlakuan Bani Israel. 3. Bani Israel kepanasan, kemudian minta kepada Musa, Musa kami kepanasan. Wa anzalna alaihimul ghamam, wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Kemudian diturunkan apa? Awan, Bu. Dan cewek panasan nih kepayungan, payung. Hutannya kenapa? Bani Israel tidak diturunkan awan, apalagi itu. Begitu tangan Nabi Musa dimasukkan ke tiang, keluar apa? Begitu tongkat dilemparkan jadi apa? Dan sebelumnya tadi mereka melihat laut itu bisa terbelah dengan tongkatnya siapa? Musa. Lalu mereka haus, Musa ngelak. Saya bahasanya kira-kira begitu. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya pada batu, keluar 12 mata air. Karena suku Bani Israel jumlahnya, sekarang pertanyaannya, ngeleh pun diparingi nopo? Panganan. Ngelak pun diparingi nopo? Minuman. Panas pun diparingi nopo? Tersesat di laut diparingi nopo? Peteng diparingi nopo? Pelajaran yang luar biasa. Bani Israel menyaksikan banyak mukjizatnya Nabi Musa, tetapi tidak beriman. Gambarannya hari ini, pirang-pirang petunjuknya Allah, pengajian ada, Quran ada, lewat WhatsApp ada, tetapi kita tidak tergerak untuk berbuat baik. Berarti Bani Israel nopo? Kalah sama penyihirnya Fir'aun. Lalu kemarin kami sampaikan, begitu Nabi Musa waktu duha diundang Fir'aun, seluruh penduduk Mesir berkumpul di lapangan. Fir'aun nantang, wahai penyihirku, lemparkan talimu. Dilempar tali jadi apa, Bu? Kemudian Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah untuk melemparkan apa? Dan ular-ular kecil ini diapakan? Dimakan. Begitu melihat ularnya Nabi Musa, penyihir ini tahu kayak ularnya udah sihir, karena mereka penyihir
Tapi Bani Israel berkali-kali melihat mukjizatnya Nabi Musa yang kita sebutkan tadi tidak. Kita kira-kira karakternya mirip Bani Israel atau mirip penyihirnya Musa? Kok sampai ada surat ini? Ini renungan. Berarti kita selama ini mendengarkan kebaikan, membaca perkara yang baik, melihat sesuatu yang baik, tapi belum. Sementara penyihirnya Fir'aun dengar sekali, langsung sujud. Padahal Fir'aun mengancam, kakimu tak potong. Kalau yang dipotong kaki kanan lanjut tangan apa? Kalau yang dipotong kaki kiri lanjut apa? Kemudian mereka disalib di pohon-pohon. Tetapi iman mereka tidak goyah. Kemudian mereka dinyatakan menjadi penghuni, nggak pernah sholat, baru lihat kebenaran satu kali langsung ke mana? Masuk surga. Sementara Bani Israel hidup bertahun-tahun dengan Nabi Musa, melihat banyak kebenaran, bahkan itu mukjizat, tetap tidak beriman. Ada apa? Sing dadi masalah dados napa dulu? Hati. Pernah datang seorang pada Rasulullah SAW. Orang ini berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada fulan, dia rajin sholat, sedekahnya banyak, majelis taklim tidak pernah ketinggalan, tapi dia menyakiti tetangga. Masuk mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, masuk mana? Datang kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, dia sedekahnya sedikit, gak begitu sering datang ke pengajian, gak begitu banyak baca Al-Quran, tetapi lisannya tidak pernah mengganggu tetangga. Masuk mana pun. Maka yang bermasalah apa? Maka ibu sekalian yang masalah Allah. Tadi pagi di pengajian kami sampaikan, banyak orang mau Ramadan mumbai apa kemarin pengajian Jumat, lampu, karpet, spray ini diganti, mukenane dipilih sing paling sajadah ditok nasib digone kur setahun, regane arep sasi nopo. Tapi mereka lupa membersihkan apa? Membersihkan. Tadi pagi saya sampaikan ini, perempuan itu punya lumbung pahala. Ibu nek jotos-jotosan kali wong lanang menang apa kalah? Nek suwe-suwe nang ngadeg menang apa kalah? Suwe-suwe nang ngadeg kalah nih tetep wong lanang luwih nopo? Sekarang ibu merasa kalau siang hari lelah, bagaimana dengan Pak tukang yang potong semen yang demi waktu lebih lelah mana? Kita kalau mau bertanding dengan laki-laki secara fisik ibadahnya kita kalah, karena laki-laki lebih apa? Maka saingi laki-laki dengan ibadah apa? Jangan kayak Bani Israel. Yuk kita masuk bulan Ramadan, kita kalahkan para laki-laki. Bapak-bapak di rumah biar mireng. Kalau laki-laki boleh kuat secara fisik, kita mau mengalahkan mereka dengan ibadah yang apa? Ibadah hati. Tadi pagi saya bawakan syair ini saya dikirimi Mbak Karna. Kata syair Syari Rosi, halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Apa kata beliau? Kamu punya amalan rahasia enggak? Yang enggak ada yang tahu amalan itu kecuali kita dan Allah. Halaka sadaqatun takhfa. Kamu punya enggak sedekah rahasia yang tidak ada yang tahu sedekahmu kecuali siapa? Itu amalan apapun. Ingat, setan tidak mau diam sampai amalan kita di sisi Allah jadi nol. Setan akan terus goda kita buta. Buta menai. Pas menai ikhlas, lebar menai wong sing diwenehi mandan jelai pasangan. Lepare akhirnya pripun? Kecewa. Taat sama suami
suatu saat suaminya nganyel ke langsung apa kecewa. Rasanya gula mon, rasanya jadi buatan apa bu? Aku lagi gula, nanti kalau bojone gula mon rasanya apa bu? Tenane bu. Garam jadi apa bu? Karena gula. Kenapa bu? Minyak perlu dimainkan. Yuk, Ramadan. Kalau kita fisik kemarin diumumkan sama Ustaz Trio Pak Ustaz. Ibu-ibu bincang terawih ke masjid yang bawa anak-anak jangan takut. Takmir masjid akan menyiapkan mainan untuk anak. Ibu terawih dengan nyaman, anak-anak bermain dengan. Saya sudah membayangkan buka puasa besok. Saya bawa sultan, lagi berangkat, teh kapan dicekel, tempe kemul arep dicopot, lontong ya arep di. Kemudian saya bayangkan saya terawih, Allahu Akbar. Yang berangkat itu kira-kira gimana? Narikin apa bu? Narikin kodok. Terus Laisa yang lari-lari itu harus saya cekelin. Jangan lari-lari. Jangan lari. Saya sudah membayangkan itu. Ya Allah. Kalau kita mau bertanding dengan orang lain dengan fisik, kalah kita sama bapak-bapak. Karena ibu-ibu itu aja yang kayak gitu itu bu. Terus sebulan kita nggak bisa puasa penuh, ada kurangnya karena apa? Maka kita kalah kalau tanding secara fisik dengan bapak-bapak. Maka ayo kalahkan dengan ibadah apa? Kemarin saya sampaikan sih, yang namanya pekerjaan perempuan PNS, Bu Umi mana bu? Guru. Jam 7 feeder, jam 3 mundur. Berarti nek tandom jam angkat itu tekan jam 4. Tapi nek ibu rumah tangga jamnya berapa dulu? Terus waktu jujuk nang sekolah mau ngedusi jemput ngaji nonton ngaji terus bapak ke barang itu rewel terus baca berita. Gimana kalau itu kita lakukan tanpa keikhlasan? Kalau nyaponi kalau bocah saya sendiri bu, saya ngomong cok yang ngelakoni ya Allah. Tadi bu udah dibuka, udah ditunggu cepet dilalah utah nak mie wis siap ujungnya keutahan ganti manis niki pun aja. Gimana kalau semua aktivitas rumah tangga kita lakukan tanpa apa? Maka yuk mainkan hati kita. Masya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang melihat kebaikan tetapi kita gagal menjadi orang yang baik sebagaimana perilaku Bani Israel. Kita juga tidak mau seperti penyihirnya Fir'aun, gak pernah beriman, berharap membenlah yang tobat keri. Tapi kita kagum, mereka baru melihat kebaikan sekali langsung ngomong. Apa persiapan yang kedua? Tadi saya sampaikan, tak baleni sekedik bu, bahwa yang kedua perempuan itu punya pundi-pundi kebaikan. Apa? Utamakan amalan wajib. Sekarang banyak orang kebalik. Sekarang di Masjid Fatimah sholat Isya berapa kali? Nanti kalau Ramadan sini khusus apa? Bapak-bapak perempuan gimana? Padahal terawih hukumnya sholat apa? Kalau sholat 5 waktu banyak orang pemulak-walik sunai pol-polan wajibnya. Hati-hati. Ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran karena ada anak, ketika kita ibu sore menjelang buka itu kan waktu mustajabah berdoa. Tapi mana ibu yang bisa duduk manis sebelum maghrib? Adanya ibu-ibu sebelum maghrib berbuat muasa, mengana, mengene, mengendi maning, mengono, mengendi maning. Sing siji jaluki, sing siji jaluki, bapak ini juga minta ini. Kalau kita mau memperhatikan amalan sunnah, kata Rasulullah, gunakan waktu sebelum berdoa itu adalah waktu mustajabah. Satu lagi sebelum sahur, sahur itu tempatnya istighfar. Mana ada ibu sahur santai bisa istighfar? Anaknya yang sahur apa? Sejelangannya wes imsak, jangan dereng. Maka perhatikan ibadah wajib. Sholat kita minimal 5 waktu harus apa bu? Hati-hati. Ini panggilan Allah. Hati-hati. Perhatikan yang wajib. 5 waktu ini kudu pol apike. Sholat isaknya harus pol bagus. Soalnya nanti terawih saya mungkin bopong sambil mimiki,
sambil lereng, masbuk, terus orang umat witir, ketinggalan imam, maka perhatikan wajibnya. Kemudian yang tidak kalah penting nomor 3, pundi-pundi pahala perempuan itu adalah saat Ramadan ibu bisa menjaga apa? Lisan. Ini ya Allah saya makan. Jangan-jangan yang kita ini Bu, dan ini tidak ada satu. Ya Allah, bisa Allah nggak butuh puasanya orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang garung, orang kaliwiro, orang penjajar yang puasa yang nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan apa? Ya, hati-hati lisan. Hati-hati mengeluh. Belajarlah dengan penduduk Gaza. Keadaan mereka seperti itu, yang keluar dari lisan mereka kalimat thayyibah. Sementara keadaan kita enak, yang keluar dari lisan kita selalu keluhan. Imam Ahmad kalau gerak nggak mau ngerintih. Ada orang sakit itu, gitu. Imam Ahmad nggak mau ngerintih. Kenapa wahai Imam? Engkau sakit. Imam Ahmad takut rintihannya itu jadi ucapan yang tidak baik di sisi siapa? Di sisi Allah. Kemarin saya ngaji di Kominfo, saya ceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim. Ibu sakit apa? Ketika dia diminta tuannya untuk menyembelih seekor kambing, dan tuannya berkata, bawakan untukku bagian terbaik dari kambing. Apa yang dia bawa Bu? Lidah dan hati. Padahal nek kambing itu paling enak namanya. Ya dagingnya mesti digulai sing amoh, dimaem sing melonyoh. Malah kali lombok ijo. Segane tewul, ujungna peteu. Nah, dia terus bablas lagi. Apa yang dibawa? Lidah sama hati. Hari berikutnya tuannya meminta Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing lagi. Kali ini dia berkata, bawakan untukku bagian terburuk dari kambing yang kau sembelih. Ternyata dia bawa apa lagi Bu? Dia tuannya bingung. Jadi si pringkit pingin nyong jaluk sing apik jadi gawa hati karo ilang. Si nyong jaluk sing elek jadi gawa hati karo ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Bukankah di dalam tubuh kita ada satu nomor kumpalan? Kalau itu baik-baik semuanya, tapi kalau itu buruk, bukan berarti ini penyakitan kemudian, bukan Bu. Tapi lihat, ketika kita ngaji kemarin cuma keluar orang yang tidak bisa jaga hati, nampaknya di dunia berbuat kebaikan kayak gini, tapi hatinya nggak bisa terjaga. Di sisi Allah pahalanya apa? Dan ini tidak akan lurus imannya seseorang sebelum lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus nokodanya. Ya Allah, ini pol angel. Benar kalau Rasulullah mendikok kita bisa masuk surga kalau bisa menjaga yang di antara dua paha dan yang di antara dua bibir. Apa yang di antara dua bibir? Lidah. Seorang bapak, setiap anaknya berbuat salah, bapak itu mengambilkan paku, meminta anaknya untuk menancapkan di kayu, di gedebok pisang misalnya. Kemudian anak itu sadar minta maaf, kemudian bapaknya meminta, yuk cabuti satu-satu aku yang sudah kamu tancapkan. Ternyata ketika dicabut ada bekasnya atau tidak? Nah begitu. Kalau kamu salah ngomong, kamu memang sudah minta maaf, tapi bekasnya bisa hilang nggak? Dan hati-hati salah bicara sama perempuan. Perempuan itu ahli pol kalingan enek dunek nawong. Terus kalingan wajahnya terngiang-ngiang, gangnya apal, RT-nya apal. Bahkan baju ketika dia menghina kita apa Bu? Kalingan. Hati-hati salah lisan sama perempuan. Dan yang paling banyak menggelincirkan perempuan ke dalam neraka itu apa Bu? Lisan. Ya Allah. Apa kemudian supaya kita terhindar dari sikapnya Bani Israel? Rasulullah pernah khutbah, karena nggak pakai mic, di belakang ada jamaah perempuan. Rasulullah datang itu jamaah perempuan. Kemudian berwasiat khusus perempuan untuk memperbanyak sedekah. Ibu ingat uang itu bicara? Nggak bocor. Jadi
uangnya mainan ya, kira mana ya? Nah, ini duit sewu. Ini kalau uang, kalau ibu semakin banyak, yang harus menyimpan siapa bu? Kita. Orang zaman dulu kalau nyimpan uang di mana? Maaf ya bu, nomor kali, sopi teng lagi sana, tenggarong aman. Geng angkeng, teng pojok angkeng di nomor. Ketika mau bayar dibuka. Jadi, umpami ibu nyimpan emas tenggalan, ibu nyimpan. Saya kira-kira maling kayak orang ngerti kan ibu? Ditelan dalam besar kami dan seterusnya. Uang itu bicara. Ketika aku berada di sisimu, engkau yang harus menjagaku. Tapi ketika engkau masukkan aku ke kota amal, sejak detik itu aku yang akan menjaga. Bukankah banyak orang sakit diminta sama Rasulullah untuk apa? Bersedekah. Karena bersedekah bisa menjaga kita. Kalau kita bersedekah, ada orang mau nyopet, Allah kasih hidayah sama pencopet. Insya Allah yang surapan dapat. Berarti uang itu bicara gini. Kalau ini masih di tangan kita, yang wajib menjaga siapa? Dirawat kita dompet, disesel-sesel nanam sarung asal nanti. Tapi begitu ini kita masukkan ke kota amal, yang jagain siapa tuh? Dia yang gantian menjaga siapa? Katanya perlindungan akhirat kata Rasulullah sesuai dengan sedekah kita. Nek sewu kita dari payung pinten senti bu. Ya ukuran malam payung sedikit kali pinten bu. Nek 5.000 aki oleh nomone pejetane. Nek 10.000 rujine loro. Nek 20.000 rujine Islam lambo lengkap nek gorong ngoten. Nek 35.000 aki bae oleh. Semakin besar sedekah, semakin lebar naungan yang akan Allah berikan. Kemudian uang berbicara. Ini cacahnya pinter 1.000. Kalau di tangan kita ini masih 1.000, tapi begitu kita masukkan kata uang, sekarang jumlahku berubah menjadi banyak. Bukankah di surah Al-Baqarah 1 jadi 7, 7 jadi 700. Jadi kalau ini masih di dompet kita jumlahnya 1.000. Tapi kalau sudah masuk kotaknya amal Masjid Fatimah atau kotak amal Garut, jadi berapa bu? Jadi banyak. Itu bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, bersedekah. Kemudian sekarang kita bicara hati. Saya kembali lagi bu. Kata Ibnu Qayyim, hati manusia itu ibarat 3 rumah. Yang pertama, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim, hati kita itu seperti berapa rumah? Yang pertama rumah siapa? Rumah seorang raja. Kita nek rumah raja di sini nama emas, apalagi permata, apalagi perak, sertifikatnya pinter. ATM. Hati itu yang pertama hati yang seperti rumah raja. Isinya emas, permata, intan, berlian, kekayaan, sertifikat, pokoknya pirang-pirang. Kemudian kata Ibnu Qayyim, hati yang kedua seperti rumah orang papa. Maaf, seperti rumah orang miskin, bahasa mudah. Isinya apa? Ada simpanan emas permata? Ada ATM yang bertumpuk-tumpuk? Ada sertifikat yang bertumpuk-tumpuk? Gak ada isinya. Sedangkan hati yang ketiga seperti rumah orang yang pertengahan. Tidak begitu papa, tidak pula orang. Ada simpanan enggak? Ada, tapi banyak atau sedikit? Sedikit. Sekarang pertanyaannya, kalau ada maling mau nyuri rumah yang mana? Rumah yang pertama. Kenapa? Banyak harta. Rata-rata di pengajian ketika saya katanya
mana? Jawabannya maling akan mencuri rumah yang pertama. Karena banyak-banyak. Ibu lupa rumah raja mana yang tidak ada pengamannya? Rumah raja mana yang tidak ada penjaganya? Rumah raja mana yang tidak ada pos satpamnya? Brankas raja mana yang tidak ada kodenya? Rumah raja mana yang tidak ada CCTV-nya? Jadi jawaban ibu benar atau salah? Maling tidak mungkin mencuri yang pertama. Maling mencuri yang kemana? Yang ketiga. Maling mau nyuri apa di rumah orang yang ketiga? Tadi kan kata ibu di rumah yang ketiga nggak ada apa-apa. Terus maling mau nyuri apa di rumah yang ketiga? Tidak ada apa-apa. Berarti kemungkinan maling masuk ke mana? Ke rumah yang keberapa? Itulah satu. Kenapa maling tidak masuk ke rumah yang ketiga? Karena hatinya kosong, tidak ada keimanan, tidak ada ketakutan kepada Allah. Milo ibu nek bersani wong buka niku buka sakol itu. Karena setan nggak mau goda lagi dia. Apalagi yang mau dicuri. Amalan nggak ada, ria sudah dilakukan, sudah selesai. Maka orang yang hatinya penuh dengan sampah, kotor, itu kata Ibnu Qayyim seperti rumah yang apa? Kosong. Setan nggak ada sampai menyolong apa bu? Ini ibarat orang yang nggak punya amalan dengan apanya? Dengan hatinya. Sekarang kenapa setan nggak mau mencuri yang pertama? Ini orang yang hatinya super. Ini orang yang amalan wajibnya terjaga, ini orang yang lisannya terjaga, ini orang yang hatinya terjaga. Dia punya emas, intan, permata. Karena hatinya terjaga, sebagaimana rumah raja punya apapun. Bisa dimasuki maling? Tidak bisa. Maka setan akan sulit menembus orang-orang yang hatinya terjaga. Setan senang dengan hati yang kedua, seperti rumahnya orang yang tanggung. Ada, tapi nggak ada satpamnya. Jadi maling masuk, kenapa? Nggak ada penjaganya. Penjaganya itu apa? Kebaikan atau ibadah hati, yang keikhlasan, yang keridhaan kepada ketentuan Allah. Maka jadikan hati kita sebagaimana rumah raja. Jangan sampai hati kita menjadi rumah yang ketiga, kosong blok. Setan dalam macam apa? Cari setan nunggu sendiri nyoba. Kenapa semakin goda? Mengumpat pekerjaannya siapa itu? Gersulam pekerjaannya siapa? Merasa baik pekerjaannya siapa? Ingkar pekerjaannya siapa? Kenapa kita wakili pekerjaan mereka? Kata setannya berapa kalau goda saya nomor telu dong wis mirip karo. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, tadi bundi-bundi pahalanya perempuan, saya ulangi kajian tadi pagi dikit. Itu adalah bulan Ramadan, itu bulan Quran. Satu Quran ada berapa ayat? Ada berapa surat? 100. Saya punya postingan, saya posting di Facebook. Ada 114 pesan yang jarang kita baca. Ibu punya grup berapa? Kadang-kadang kalau malas buka grup, gurunya cuma diapakan? Dibuka tok, ben kayak tok, wis diwocok. Tapi dibaca satu-satu nggak pesannya. Tidak, cuma diapakan? Itu salah. Kata Allah, aku sudah kirim pesan ke kamu. Jumlahnya berapa? 104. Tapi tidak ada satu pun pesan Allah yang kita baca. Tadi pagi saya ibaratkan, saya jalan di depan Pak D beliau misalnya. Orang takon, orangnya pagi takon dia menang. Kira-kira Pak D beliau dan Bu D beliau gimana? Bisu bukan orang dua nopo. Kita kenal dengan orang. Dia manggil kita nggak dengar, nggak sengaja. Orang itu bisa jadi bilang kita apa? Allah manggil kita 5 kali. Hayya 'alas shalah, kita nggak datang. Hayya 'alas. Allah manggil ibu ngaji, tapi ibu alasan terus hamil terus. Anaknya bayi ngaji repot bawa apa? Nanti anaknya segede sultan ngaji nggak karena lagi apa? Usil-usilnya.
Begitu kerja lagi, kenapa nggak ngaji bu? Jemput anak pulang pergi les. Anaknya pergi kuliah, kenapa nggak ngaji bu? Ya Allah, kayak apa? Terus butuh bayar semes. Kalau anaknya dijodohkan oleh Allah, punya anak, Simbah kenapa nggak ngaji? Dititipi. Kata Allah kan gitu. Kamu udah tak panggil, tapi alasannya kalau oke ya Allah. Belajar sedekah, alasannya banyak. Dan ditambah lagi 114 pesan tidak pernah kita apapun. Milo ngenjang go. Kita jadikan bulan besok itu bulan aman. Kalau biasanya yang di masjid itu yang tak harus bapak-bapak, ayo ibu-ibu tak harus kayak zaman kuna biar. Kalau biar zaman kuna itu mau tunggal biar kentosan betul bu. Habis terawih, ngumpulin buduk, duduk-duduk, bergentayan ngaji, kul balik ngaji ngapain gue bali mentok obor. Ayo kita jadikan bulan Ramadan besok bulan Ramadan. Bulan Al-Quran, baca pesannya Allah yang belum pernah kita baca. Jumlahnya berapa surat? Jangan-jangan Quran tidak mau disentuh karena tangan kita tangannya penuh dengan nafsu. Perempuan andalannya itu Ustazah Haid. Berikut, Haid itu ibadah. Maka kemarin ada yang WA, Ustazah boleh nggak minum pil haid ketika bulan Ramadan supaya tidak haid? Haid itu ibadah. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak perlu. Karena haid itu ibadah. Berarti kalau kita haid kok nggak sholat, itu kita sedang melaksanakan ibadah. Dan untungnya lagi, orang yang biasa baca pesan, kalau haid dia tidak baca Quran, dihitung sebagaimana kebiasaan. Maka rugilah orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Ketika dia haid, gak dapat pahala apa-apa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, siap insya Allah membaca 114 pesan Allah. Acang pinter. Siap insya Allah kita membaca 100. Dan apapun Allah kalau miskol, kita harus apapun jawab. Kata Allah sedekah, jawab. Kata Allah bantu orang lain, jawab. Kalau Allah miskol, kita harus apa? Jawab. Semampu kita. Semampu kita. Harus dijawab. Orang kata baru bilang apa sama Bunda Jaza? Semampu. Semampu kita jadikan bulan ini bulan Al-Quran. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat ada perilaku kaumnya Nabi Musa yang luar biasa. Kalau ibu baca ayat-ayat Bani Israel, mereka akan memanggil Nabi Musa dengan panggilan ya Musa. Depannya tidak dikasih apa bu? Tidak dikasih Nabi, tapi langsung manggil apa? Wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa. Terus padahal kata para sahabat, mereka itu kalau ditanya tentang wajah Nabi, mereka sulit menggambarkan. Karena kalau bicara di depan Nabi itu gimana bu? Mereka nggak bisa menggambarkan. Mereka bisa menggambarkan kalau lihat Nabi dari mana? Dari jauh. Kalau di depan Nabi langsung apa? Tapi Bani Israel ketika bicara dengan Nabi Musa manggilnya gimana? Maka ini pelajaran lagi untuk kita kembali kepada kisah Musa. Bani Israel adalah kaum yang tidak memperhatikan adab sama nabinya Musa. Padahal umatnya Muhammad untuk menggambarkan wajahnya Nabi Muhammad aja sulit. Kenapa kalau di depan Nabi langsung ngomong? Tidak dengan Bani Israel. Ngomong sama nabinya Musa, Musa kayak nyelukakan sinten, kayak nyelukakan kancang kuliah. Itu perilaku Nabi Musa. Sekarang kepada peristiwa Nabi Musa, umatnya Nabi Musa menyembelih menyembah patung sapi yang bernama apa? Samiri. Baik, sekarang saya perjelas gimana sih Samiri itu? Jadi ada umat Bani Israel melihat Jibril ketika datang membantu Nabi Musa membelah lautan. Jibril mengendarai kuda. Tempatnya kuda Jibril itu diambil
diambil pasirnya. Menurut satu riwayat, diambil oleh laki-laki ini. Setiap pasir dari bekas tempat kudanya siapa? Jibril, diletakkan pada sesuatu itu akan menjadi hidup. Maka kemudian si dukun ini membuat patung berbentuk apa? Sapi. Kemudian pasir itu dilemparkan kepada sapi itu sehingga sapi itu mengeluarkan apa? Suara. Itu samir. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan samir itu benar-benar patung yang dibuat oleh dukun. Kemudian menurut saya, sapi itu ada mulutnya, kemudian ada apanya? Maka ada rongga dari belakang sampai depan. Ketiuplah udara pada pasir. Begitu udara itu masuk rongga, bunyi apa? Bunyi seperti apa? Sehingga mereka berpikir sapi itu sakti, bisa diapakan? Bisa disembah. Maka kemudian ketika mereka ditinggal Nabi Musa untuk mengambil Taurat ke satu bukit selama 40 hari. Ketika Nabi Musa kembali, mereka sudah nyembah apapun. Dan saya keluar lagi. Angka 40 ini luar biasa. Ada umur yang harus hati-hati, umur berapa? Nabi Musa bertemu dengan Allah untuk menerima firman berapa hari? 40. Ibu belajar hadis dulu dengan Ustaz Irfan, namanya Arba'in Nawawi. Arba'in itu berapa? 40. Sekarang ada buku tentang 40 kemuliaan Masjidil Aqsa. Jumlahnya berapa, Bu? Kapan-kapan kita belajar. Lalu bagaimana? Begitu Musa datang, Musa kemudian kecewa melihat kaumnya menyembah Nabi Samir sampai memegang jenggot siapa, masih ingat? Nabi Harun. Ini menunjukkan orang-orang soleh itu berjenggot. Jadi ibu yang garwannya belum berjenggot suruh apa, Bu? Ini gak jadi paksa, nek orang cokol ya sama domei, Bu. Itu sunnah. Maka Nabi Musa itu jegelin apa, Bu? Kemudian Nabi Musa sampai melempar Nabi. Ketika Nabi Musa melihat kemungkaran yang lain, Nabi Musa gak se-emosi itu. Tapi begitu melihat umatnya menyembah selain Allah, Nabi Musa sampai melemparkan lembaran yang baru diterima dari Allah. Ini dalil para nabi sangat benci dengan perbuatan yang namanya perbuatan apa? Syirik. Beberapa waktu yang lalu kami ngaji datang ibu dekat infus. Kalau mau nonton kan benar dong. Saya kemudian benar-benar saya nemu benda. Yang pertama ditunjukkan kepada saya, atasnya Al-Quran, tapi bawahnya alif, tanda miring, ain, kaf, kemudian tulisannya nggak bisa dibaca. Itu namanya raja. Dan itu tempat tinggalnya setan. Kemudian perempuan itu berkata lagi, kalau nemu benda satu lagi di atas pintu. Apa bendanya, Pak? Kain kafan. Mori. Kemudian di dalam mori itu dibungkus seperti pocong, di dalamnya ada benda seperti keris. Diletakkan di atas rumah, jare neniku pager. Apa, Bu? Pager. Nek ajeng tumbas pager, kula tak iklan karo tumbas semen kalih besi sing gedhe-gedhe kukuh. Iku nek ajeng pager. Sanes nek kembali pocong. Kemudian ditaruh di mana? Nabi Musa. Ketika mereka kaji macam-macam balelo, Nabi Musa gak semangat itu. Tapi begitu melihat kaumnya berbuat syirik, Nabi Musa sampai lupa melemparkan Allah. Saking emosinya. Dan ibu tahu bagaimana cara taubat mereka? Allah turunkan firman, cara taubat mereka gara-gara menyembelih sapi adalah dengan cara membunuh. Masya Allah. Dengan cara membunuh. Bagaimana ceritanya? Masya Allah. Di kitab ini disebutkan caranya bagaimana. Allah tiba-tiba mendatangkan awan yang gelap, dan Allah akan menggerakkan senjata yang ada di tangan Bani Israel untuk membunuh orang-orang yang menyembah namamu. Sapi. Bagaimana ya Musa, tobat kami diterima. Allah akan menghilangkan kabut hitam itu, kemudian kalian tidak akan saling bunuh. Ibu, ini syukurnya umat Muhammad. Umatnya Nabi Musa kalau berbuat maksiat taubatnya suruh apa? Suruh saling bunuh. Kita taubatnya kata Allah suruh mengucapkan kalimat apa? Masya Allah. Bagaimana kita tidak cinta dengan baginda Muhammad? Jadi yang mati dalam keadaan diterima taubatnya, yang hidup dari kalangan Bani Israel setelah peristiwa itu adalah orang-orang
yang diampuni dosanya. Lalu nanti ada cerita Nabi Musa memilih 70 orang dari Bani Israel. Berarti ini kan orang sudah terbaik, orang sudah pilihan. Tapi pada ujungnya mereka yang 70 orang ini pun tetap berbuat maksiat kepada. Jadi yang bermasalah sebenarnya apa? Yang laki-laki. Petunjuk tak kurang-kurang dilihat dengan mata, nasihat tak kurang-kurang didengar dengan telinga. Tapi mereka tidak juga beriman karena yang bermasalah nopo nebu. Ini. Maka itulah kisah tentang bagaimana Bani Israel menyembah patung sapi yang bernama Samiri. Kulo baleni meleh para nabi geting sangat kalih perkara yang disebut nopo. Maka jangan sampai wis puasa nemen-nemen 30 dina maca Quran teng dhuwur lawang kegenana anake dagemi apa Bu? Cobi niku kula mboten nyebut niku nek digalekaken teng Kali Serayu kali mboten. Kali nek gobok empat mboten. Lah barang sing digalekna banyu kali gobok ya empat kajarane kon mageri pancen. Manusia itu sungguh sangat aneh. Yang terakhir sebagai penutup kajian kita hari ini, peristiwa yang sudah saya ceritakan kemarin. Peristiwa ketika Bani Israel diminta untuk menyembelih sapi. Ceritanya ada orang kaya raya punya banyak harta tetapi tidak punya anak. Kemudian ada ponakannya yang hasud, ingin menguasai kekayaan siapa? Pamannya. Dia membuat makar, penipuan, pamannya dia bakal dibunuh. Tapi dia kemudian teriak-teriak, maling berteriak, seniki wonten wonge teko unek-unek nabatiris, dia sendiri yang seperti itu namanya maling berteriak, paman saya dibunuh. Dibawa mayat itu ke tengah perkampungan Bani Israel. Kemudian Bani Israel saling bunuh. Sing mateni kae. Kemudian laki-laki ini pinteran, kita kan punya nabi nih. Gimana kalau kita datang kepada Nabi Musa? Kita minta penghakiman siapa di antara kita yang telah membunuh laki-laki ini. Nabi Musa berkata, wahai umatku, siapa di antara kalian yang tahu tentang peristiwa dibunuhnya paman ini? Gak ada orang yang tahu. Maka kemudian laki-laki Bani Israel datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa akan bisa bicara dengan siapa? Minta kepada Allah petunjuk siapa yang membunuh laki-laki itu. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangan, turunlah wahyu Bani Israel untuk menyembelih apa? Sapi. Tapi Bani Israel ngeyel, takon sapi ini lanang nopo. Nabi Musa berdoa lagi. Sapinya ternyata apa? Perempuan. Karena Bani Israel burung genah. Warnanya apa? Nabi Musa apa lagi? Fad'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Minta doa sama Tuhanmu, terangkan kepada kami sapinya warna apa? Sapinya warna coklat, kekuningan, tua, menyenangkan. Angel lama betul Bu. Maka Ibu bertanyalah sesuatu yang butuh ditanyakan. Kalau tidak perlu ditanyakan jangan. Betul. Banyak bertanya memalukan, malu bertanya sesat di jalan. Itu Islam. Tidak boleh yang polbannya tidak boleh yang sama sekali tidak ada. Banyak lagi. Sapinya seperti apa? Sapi betina yang belum pernah digunakan untuk membajak, warnanya kekuningan coklat tua. Coklat kekuningan tua. Belum pernah digunakan untuk mengairi dan tidak ada belangnya. Apa betul Amel Bu? Singkat cerita mereka dapat sapi dari salah seorang Bani Israel, kemudian disembelih sapi ini, dipukulkan salah satu badannya kepada mayat ini. Dengan izin Allah mayat ini berbicara. Ternyata siapa yang membunuh? Ponakan. Padahal dia sudah membuat budaya. Masya Allah Bu, Bani Israel melihat mukjizat itu Pak. Kudunya beriman kepada siapa? Apakah mereka beriman? Itulah kenapa di dalam Al-Baqarah disebutkan sawa'un alaihim a'amdartahum am lam tunzirhum la. Karena hatinya kosong kayak rumah yang beberapa. Padha wae. Deleke karo ora deleke ora bakal ngomong. Karena kosong. Masya Allah berapa kali ini sudah. Masya Allah. Saya lihat sekali bukan tak jajak.
Itu Bani Israel. Makar yang dibuat ponakan ini menjadi pelajaran untuk kita. Orang kalau merencanakan sesuatu keburukan, pasti keburukannya akan terbongkar. Sebagaimana kita belajar umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, gak ada orang jelek akhirnya baik, betul? Yang ada kita belajar dari kisah-kisah Al-Quran, semua keburukan akhirnya apa? Buruk. Semua yang baik akhirnya apa? Baik. Dan ini pelajaran lagi. Bani Israel melihat kebenaran di depan mata, tapi tetap apa? Tetap ingkar dan tidak beriman. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah di antara mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan ketika mereka tersesat di mana? Di api selama berapa tahun? Sampai kemudian nanti ada Nabi Joshua atau Yusa bin Nun yang menyertai Nabi Musa bertemu siapa? Nabi Khidir, yang menurut beberapa ulama dia yang akan memimpin Bani Israel yang tersisa berhasil memasuki tanah yang sekarang disebut negara apa? Palestina. Jadi sebenarnya yang masuk itu adalah orang-orang soleh. Tapi memang Bani Israel punya bibit-bibit ingkar karena yang bermasalah apanya. Nah, maka ya Allah, doa apa yang paling sering dibaca Rasulullah? Kemarin Pak Haji bertanya acara doa, ya muqallibal, ya ati kula gampil sangat mulak-malik. Embempol bagian karo bojone, beberapa menit kemudian tersinggung dengan kata-katanya langsung apa? Kayaknya mau anak petai, anak sambal panjur buat nopo. Itulah hati, mudah sekali nopo. Sekarang akrab nih kayak gini nih. Oh, kalau nggak jaga hati nanti bisa nggak terus apa? Wis nyoba kok kayak orang kenal. Itu hati. Sekarang kita saling mencinta duduk seperti ini. Kalau hatinya tidak terjaga bisa menjadi musuh. Makanya ada pepatah Arab, ahbib habibah bahun. Cintai segala sesuatu sekedarnya. Kadang-kadang orang yang nggak bisa jaga hati, begitu mencintai saya itu jadi nomor, jadi musuh yang luar biasa. Ya Allah, semoga kita diselamatkan dari hati yang buruk. Allah anugerahkan kepada kita hati yang baik. Hindari karakter makhluknya Allah, kaumnya Nabi Musa yang bernama apa? Sekarang, kalau benar yang sekarang itu adalah keturunan, kan dia bilang kami keturunan Nabi Yakub. Ibu nyimak tak pidatonya Benyamin nenek-nenek itu? Dia bilang kami keturunannya Nabi Yakub. Emang Bani Israel itu yang nggak tahu malu. Sudah dikasih makan minta lagi. Memang begitu karakternya. Jadi jangan heran kalau apa yang terjadi di sana sekarang ya seperti itu. Karena memang Bani Israel punya masalah di mana pun. Mereka membunuh hatinya enggak, karena hatinya kosong. Masya Allah. Maka ibu dan sekalian yang Allah, jangan berhenti bicara tentang Palestina, jangan berhenti bicara kebaikan. Mereka merekam dengan nyawa. Ibu cuma disuruh sel. Mereka merekamnya ini ancamannya nombor. Tunggu, saya sedih sekali. Jumlah wartawan semakin sedikit karena sudah banyak yang apa. Itu artinya kalau wartawannya habis, berita yang terjadi di Palestina tidak apa. Mereka merekam dengan darah dan nyawa. Kalau kita yang tinggal nge-share, jangan lupakan Palestina. Biarkan anak Palestina mengadu. Orang baru banyak yang lupa, kecuali bulan. Tetap ingat. Di antara caranya ingat apa? Besok Ramadan jangan berlebihan urusan makanan dulu. Ya, ingat saudara kita di sana Ramadan tanpa makan. Ingat lebaran hari ini jangan berlebihan urusan apa? Ingat saudara kita di sana tidak punya ganti untuk Ramadan tahun ini. Jangan pol-polan semuanya. Ingat saudara kita yang ada di mana, supaya kita menjadi orang-orang yang dikendalikan hatinya. Demikian, Masya Allah, Alhamdulillah Ibu. Kemudian rawuh ini binaringan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang sempit dilapangkan hatinya oleh Allah. Yang sedang punya masalah dengan keluarga, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang punya tanggungan hutang, semoga dilunaskan oleh Allah. Yang punya sakit, semoga diangkat sakitnya oleh Allah. Semoga setiap hajat dikabulkan, setiap dosa diampunkan, setiap keburukan diganti dengan kebaikan. Alhamdulillah. Mari kita bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.